Memiliki pikiran untuk bunuh diri bukanlah suatu hal yang mudah dilalui oleh seseorang. Sebelum hal itu terjadi, kita harus mencegahnya dengan memperhatikan kesehatan mental diri kita dan orang-orang di sekitar. Apa itu kesehatan mental? Kondisi di mana batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang sekitar. Apakah kita sudah yakin bahwa mental kita itu sehat? Lalu, bagaimana sih cara mengidentifikasi mental sehat atau tidak pada diri kita? Tentunya penting banget dong buat kita tahu dan paham tentang kesehatan mental. Kenapa sih penting banget? Karena dengan kita tahu dan paham tentang kesehatan mental, tentunya kita bisa jadi lebih aware dan peka terhadap kesehatan mental kita sendiri. Bukan itu aja nih, tapi kita juga bisa lebih aware dan peka terhadap kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Apalagi di masa pandemi kayak gini, bukan cuma kita aja, tapi orang-orang di sekitar kita juga pasti memiliki hal-hal yang pemicu stres. Untuk itu penting banget nih buat kita tuh tahu dan paham tentang kesehatan mental. Nah, menurut aku pribadi sangat disayangkan ya apabila ada orang yang curhat di sosmed terus kena judge kayak gitu aja. Karena kan kita sebenarnya nggak ada yang tahu apa yang lagi mereka rasain, apa yang lagi mereka alamin, sehingga bisa curhat di sosmed kayak gitu. Terutama kan sekarang lagi pandemi, belum tentu orang tersebut bisa mengatasi masalah dengan cerita langsung, tatap muka langsung terhadap orang-orang terdekat mereka. Mungkin bisa jadi dengan mereka curhat dan bercerita di sosmed, itu cara mereka mengatasi masalah mereka untuk bisa menjadi lega, kayak gitu sih. Nah, kalau ngebahas tentang batasan umur, tentunya ada beberapa penyakit mental yang hanya bisa dirasakan oleh beberapa kalangan umur aja. Tapi kalau kita membahas tentang mental illness, itu bisa dirasakan oleh siapapun, kalangan manapun, dari usia berapapun. Lanjut ke self-diagnosis. Sebenarnya menurut aku pribadi sih ini sangat mengkhawatirkan banget ya. Karena sebenarnya kan kita nggak tahu yang dipakai orang itu tuh sumbernya dari mana gitu. Bisa jadi mereka nyomot-nyomot aja dari Google dan dicocok-cocokin sama hal-hal yang dirasain oleh orang yang kena gangguan mentalnya. Nah itu tuh mengkhawatirkan banget nih, karena psikiater dan psikologis ahli pun nggak bisa sembarangan diagnos orang kayak gitu. Dia perlu tools dan alat serta tahapan-tahapan tertentu. Jadi menurut aku self-diagnosis ini sangat mengkhawatirkan banget nih, karena bisa jadi itu justru lebih memperburuk suasana si mental orang tersebut. Berikut beberapa gejala mental yang tidak sehat. Pertama, perubahan sifat. Contohnya, seseorang yang awalnya ceria menjadi lebih sering diam. Kedua, merasa cemas atau memiliki ketakutan akan suatu hal. Ketiga, sering sakit atau imunitas tubuhnya lebih mudah untuk menurun. Keempat, perubahan pola tidur. Bisa insomnia atau menjadi sulit tidur atau bahkan terlalu banyak tidur. Dan kelima, menjadi pribadi yang kemudian atau moodnya lebih tidak teratur. Adapun beberapa gejala seseorang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri atau suicidal thoughts, yaitu berbicara tentang bunuh diri, disibukkan dengan kematian, sekarat, atau kekerasan, serta melakukan hal-hal yang beresiko untuk merusak diri sendiri dan lainnya. Berbagai macam gejala mental yang tidak sehat dan suicidal thoughts menjadikan gejala tersebut tidak selalu terlihat jelas dan mungkin berbeda di setiap orang. Berikut beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Yang pertama, sadari bahwa merasa khawatir adalah hal yang normal. Kedua, buatlah rutinitas untuk mempertahankan perasaan normal. Ketiga, mencari pengalihan yang positif. Keempat, tetap berkomunikasi dengan teman-teman. Kelima, fokus pada diri. Keenam, salami perasaanmu. Ketujuh, berbaik hati pada diri sendiri dan orang lain. Kedelapan, jaga kesehatan fisik melalui makan makanan yang sehat dan berolahraga yang cukup. Kesembilan, mencari sumber informasi terpercaya mengenai kondisi situasi terkini. Batasi penggunaan media jika dirasa terlalu banyak memberikan informasi negatif. Kita hendaknya tidak perlu malu untuk terbuka akan kesehatan mental kita. Bahkan apabila semisal orang-orang di sekitar kita belum juga terbuka, kita bisa menjadi agen untuk menyalurkan pemahaman kita pada yang belum memahaminya.